Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, balapan terakhir MotoGP disajikan dengan monoton sebenarnya balapannya. Namun endingnya memiliki cerita yang menarik di mana para pembalap masing-masing memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Dan yang paling utama adalah Jorge Martin yang akhirnya dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2024. Dan apakah ini sebagai tanda era bahwa dilema Ducati 2025 akan dimulai? Dan juga ada video-video menarik tentang perpisahan para rider dengan timnya untuk besok segera tes dengan tim barunya. Gimana kisah di baliknya? Kita bahas. Ducati akhirnya mengukuhkan diri sebagai mesin juara dunia tahun ini, namun hal itu melalui Jorge Martin. Di mana kemenangan itu membuat spesial karena adalah hal yang tak biasa tim satelit memenangi juara dunia. Dan juga status dan perlakuan yang tak biasa setelah apa yang diperoleh oleh Jorge Martin. Kita bahas satu-satu. Yang paling terkenal adalah Jorge Martin menyamai torehan jajaran elit yang sulit untuk ditandingi, yaitu juara dengan tim satelit. Jorge Martin, sang juara dunia MotoGP 2024, dia bergabung dengan Valentino Rossi dalam klub eksklusif pembalap kelas utama dengan memenangkan gelar untuk tim Pramac Racing yang berstatus independen. Martin telah menyamai Rossi dalam memenangkan gelar kelas utama untuk tim satelit atau non-pabrikan. Gelar Rossi diraihnya pada tahun 2001. Tahun terakhir era balap Grand Prix 500cc, saat dia menang untuk tim Nastro Azzurro Honda dengan motor NSR 500 spek pabrik. Seperti Rossi, Martin menang menggunakan mesin pabrikan di dalam tim Pramac. Dengan Ducati Desmos edisi GP24 yang spesifikasinya sama dengan rival utamanya Pecco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Mengapa Martin bisa menjadi juara dunia? Martin meraih 9 kemenangan balapan dalam perjalanannya menuju kejayaan gelar pada tahun 2024. Termasuk 3 kemenangan Grand Prix dan 6 kemenangan sprint. Jika dibandingkan dengan Pecco, mungkin angka ini jauh atau tak bisa melebihi. Karena Pecco berhasil memenangkan 11 kali race utama. Adalah angka yang mungkin bisa menjadi jaminan juara dunia jika balapan seperti format tahun-tahun sebelumnya yang tanpa sprint. Namun, kunci sebenarnya untuk meraih gelar Martin adalah tingkat konsistensinya naik podium. Dari 40 balapan, Martin naik podium 32 kali pada tahun 2024. Finish di luar podium hanya dalam 4 Grand Prix sepanjang musim. Amerika, di mana dia berada di posisi kelima. Spanyol, di mana dia mengalami kecelakaan. Jerman, saat dia mengalami crash. Dan San Marino, saat dia mengganti motornya dalam kondisi yang berubah-ubah. Dan dia hanya bisa finish di posisi ke-15. Lalu, momen apa saja yang diciptakan oleh kemenangan Jorge Martin? Martin adalah pembalap satelit yang berhasil juara dunia. Namun, tak dipromosikan ke pabrikan yang sama, tapi di pabrikan lain. Untuk promosi ke tim utama, biasanya, pabrikan hanya melihat progres dari bakatnya atau prestasinya. Namun kali ini, Martin bahkan sebagai juara dunia, namun tetap tak mendapatkan kursi. Jika Martin memilih menggunakan nomor 1, Aprilia akan mendapatkan pembalap dengan nomor 1, meskipun Aprilia tak memenangkan gelar juara dunia. Aprilia tidak hanya menandatangani kontrak Jorge Martin sebagai penantang juara. Namun, posisi saat ini adalah Aprilia seperti membajak juara dunia untuk membalap di pabrikannya. Jika Martin memilih nomor 1, maka Pecco kemungkinan besar akan kembali menggunakan nomor 63. Meskipun, jika Martin memilih untuk menggunakan nomor 89, bisa saja Pecco tetap merubah nomornya menjadi 63. Ducati pabrikan akan memiliki 2 pembalap dengan akhir nomor 3 lagi. Jika sebelumnya seharusnya 63 dan 23, besok akan menjadi 63 dan juga 93. Sebuah kebalikan, 6 dan angka 9 dan satu angka yang sama yaitu 3 di belakang. Menarik. Ducati akan berganti sponsor menjadi Red Bull dan atau Marc Marquez yang berpindah ke Monster Energy. Penantang terberat tahun ini, Jorge Martin, tidak akan mengancam Ducati dari dalam skuad lagi, namun mengancam dari pabrikan rival yang notabene tak lebih kuat daripada Ducati saat ini. Jadi, bisa dibilang, ancaman untuk Pecco Bagnaia akan berkurang dari sisi Jorge Martin.
Namun, keluar ancaman baru karena Marc Marquez bisa berbuat banyak dengan Ducati, terlebih diprediksikan akan menjadi lebih kuat ketika menggunakan mesin yang sama dengan Pecco Bagnaia. So, bisa jadi tahun depan perebutan juara ada di antara Pecco dan Marc Marquez. Dan jika Martin berhasil dengan Aprilianya, maka akan ada perebutan juara dunia antara Pecco, Martin, dan juga Marc Marquez. Pramac adalah tim satelit satu-satunya yang setelah mendapatkan juara dunia berpindah partner kerja untuk pemasok mesin. Tahun ini bisa dibilang pertarungan saudara karena di 5 besar ada 4 Ducati. Dan ketiga Ducati adalah Ducati GP24. Untuk posisi 10 besar ada 7 motor Ducati. Berarti 3 posisi dibagi ke semua pabrikan di luar Ducati. Dan malangnya adalah yang mengisi ketiganya adalah dari pabrikan Eropa. Jepang tak masuk dalam 10 besar. Jika ada torehan hal-hal lain yang belum disebutkan, bisa teman-teman tambahkan. Namun, sebenarnya tak ada yang menyangka dengan histori Ducati di masa lalu bahwa Ducati akan membiarkan Martin menang. Jorge Martin menjadi juara dunia MotoGP mengalahkan pembalap tim pabrikan Pecco Bagnaia dalam pertarungan langsung meskipun membalap untuk tim satelit Pramac. Ketika ditanya, apakah yang membuat situasinya berbeda dengan situasi Pramac, sehingga dia bisa memenangkan kejuaraan dengan tim independen, pembalap Spanyol itu menjawab, "Pertama-tama, saya sangat berterima kasih kepada tim saya, karena mereka adalah keluarga besar. Sudah 4 tahun bersama mereka. Jadi yang pasti, mereka adalah keluarga yang baik. Saya akan selalu mengingat mereka." Namun, Martin menganggap Ducati sebagai pihak yang krusial bagi peluangnya untuk menjadi juara dunia. Kuncinya adalah Ducati. Bahkan jika mereka tidak menginginkan saya untuk tahun berikutnya, mereka membiarkan saya berjuang untuk dengan segala cara. Saya pikir, Gigi D'Aligna sangat percaya kepada saya. Sejak pertama kali, saya menandatangani kontrak. Kemudian, keadaan dalam hidup saya berubah. Saya tidak berada di momen terbaik ketika saya sedang membutuhkannya. Jadi, itulah mengapa saya tidak bergabung dengan tim itu. Namun, inilah hidup. Martin menyimpulkan, kuncinya adalah mereka membiarkan saya dan saya sangat berterima kasih kepada Claudio Domenicali karena tidak ada seorang pun di ruangan ini yang mengira mereka akan membiarkan saya. Dan pada akhirnya mereka membiarkan saya bertarung. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada prinsipal Ducati. Selain euforia kemenangan dari Martin, ada kejadian yang kurang menyenangkan dalam balapan kemarin. Salah satunya, Enea Bastianini mengungkapkan kekesalannya usai Grand Prix Barcelona dirusak oleh Alex Espargaro, yang dia tuduh lebih menyukai temannya Jorge Martin. Enea Bastianini mengungkapkan rasa frustasinya setelah penampilan di Grand Prix Barcelona. Pembalap Ducati itu mengkritik Espargaro atas perilakunya selama balapan. "Saya tidak senang dengan apa yang dilakukan Alex. Bagi saya, ini tidak benar. Dia bukan rekan setim Jorge Martin. Itu tidak adil. Tanpa bertengkar dengan Alex, saya mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk diri saya sendiri. Dia melakukan seluruh balapan untuk Martin. Bastianini sedang berusaha sekuat tenaga untuk meraih hasil lebih baik agar mendapatkan posisi 3 di klasemen. Namun, dia merasakan tekanan dari seorang Espargaro yang menurutnya lebih bersikap mendukung temannya Martin dibandingkan sebagai pesaing netral." Dia menambahkan, "Tentu saja dia berteman dengan Jorge, tapi Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu." Tapi, hal-hal seperti ini sudah pernah kita lihat di MotoGP sebelumnya. So, siapa yang dimaksud ini ya? Oke, sekian dulu sob. Dan besok ada laporan eksklusif karena para rider akan mencoba motor baru mereka dengan tim barunya dan warna barunya. Dan pastinya semangat baru. Siapa jagoan teman-teman semua nih untuk tahun 2025 dengan mapping yang baru ini? Coba komen.